Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali ya. Meskipun tidak live tayangannya, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai perkuliahan kita. Hari ini atau kali ini kita akan menyampaikan ya, akan mencoba men-share bahan diskusi kita, lanjutan dari circular flow yang minggu kemarin sudah kita bahas ya. Saya sebetulnya menunggu respon ya, pertanyaan, komen dan lain sebagainya. Silahkan dilakukan ya, paling tidak untuk membuktikan bahwa para mahasiswa hadir ya. Jadi instrumen untuk menyatakan mahasiswa hadir itu adalah komen ya. tidak cukup apa, bahkan nggak usah like lah ya. Like itu kan tidak ketahuan siapa yang like ya, tapi kalau komen ketahuan gitu. Oke, ya bukan apa-apa. Jangan-jangan nanti sistem perkuliahan kita meminta itu ya, meminta bahwa kehadiran mahasiswa ditunjukkan secara online, bukan online ya online ya, ketika berkomen atau memberikan komentar atau boleh jadi cukup mengatakan hadir ya di situ ya. Jadi itu hitung para mahasiswa lah ya, itu hitung para mahasiswa. Baik. Hari ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan bahan elastisitas, demand dan supply ya itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin menayangkan satu slide sisa dari yang kemarin sebetulnya, dan mungkin ini menyita waktu cukup banyak. Kenapa? Karena kemarin saya merasa masih kurang ya. Jadi tiga pertemuan kemarin itu saya merasa masih kurang, sehingga masih banyak hal yang perlu disampaikan dalam perkuliahan kemarin itu. Nah, ini bahannya ya. Jadi sebelum sampai kepada permintaan konsumen ya, perilaku konsumen dalam bentuk permintaan, saya ingin menyampaikan dulu satu slide tambahan yang isinya sebetulnya ini lebih dari satu slide ya. Cuman karena saya keterbatasan bahan, saya coba mampatkan ya, saya coba kompres, dibuat kecil lah kira-kira gitu tayangannya. Ya, meskipun kecil tapi mudah-mudahan tetap bisa terlihat ya, terbaca dengan jelas. Ya, kalau di HP tidak bisa terbaca dengan jelas ya mohon di laptop aja dibukanya. Baik, Ibu Bapak, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ini saya sebelum masuk ke demand ya, permintaan. Ini kan pertanyaannya kenapa konsumen melakukan permintaan? Itu karena punya sumber daya. Ya, jadi kita kemarin kita sudah membicarakan utilitas ya. Utilitas kita adalah seperti ini. Di persamaan pertama masih belum menjelaskan berbagi, masih belum menjelaskan halal haram ya. Di persamaan kedua baru kita menjelaskan berbagi ya. Di persamaan ketiga kita baru menjelaskan halal haram ya. Sehingga di sini ada notasi K ya. K yang lebih kecil atau lebih sedikit daripada N ya gitu. Jadi kalau N itu tidak membicarakan halal haram, tapi kalau K itu sudah membicarakan halal haram ya. Baik, kenapa persamaan ini masih kita gunakan ya gitu? Karena memang pada awalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Ini sengaja saya potong karena kesananya ini berbeda konteks ya. Nah, jadi selama tidak ada larangan boleh ya. Meskipun ini saya coba kutip tafsir dari Qurtubi ya. Jadi tafsir Qurtubi seperti ini, dan apa yang tertulis dalam tafsir Qurtubi sendiri tidak terlalu setuju ya. Jadi silakan dilihatlah tafsirnya secara lengkap bagi yang berminat untuk memperdalam tafsir ayat ini, Al-Baqarah 29 ya. Kemudian juga dihubungkan dengan Al-Jasiyah 13 ya, Al-Jasiyah 13.
Jadi kalau di Al-Baqarah seperti tadi, kalau di Al-Jasiyah wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ya. Jadi nah kata-kata jami'an itu berarti all out ya, all about ya. All about ya, selama tidak ada larangan. Sehingga di sini disebutkan mana hatta yakumad dalil al-hazri. Ya, ini ya. Jadi hatta yakumad dalil ya, sampai kemudian dalil datang untuk melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka boleh-boleh saja, apapun boleh ya, apapun boleh. Nah, kita bagi yang S2-nya Islamic Studies atau hukum Islam ya, atau muamalah HES ya, kita familiar lah dengan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah ya, itu. Nah, tapi itu kaidah Syafi'iyah ya. Yang lainnya kan teksnya tidak begitu. Justru al-aslu fil asya al-hazru. Ya, al-aslu fil asya atau al-uqud ya, al-aslu fil uqud al-hazru ya. Illa ma sakata anhul urf. Itu ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Silakan lihat lagi di tayangan peta wilayah kajian ya. Di wilayah kajian kan saya sebutkan itu, bahkan ada 3 itu ya, ada 3 kaidah ya. Ada 3 kaidah mendasar, meskipun kalau kita lihat substansinya sama aja. Jadi ketika al-aslu fil asya al-ibahah ya, hatta yadullah dalil ala tahrimihi misalkan seperti itu kan nggak ada bedanya dengan al-aslu fil asya al-hazru ila masakata anhul urf. Substansinya sama ya. Jadi ya konsep urufnya lihat lagi lah ya, uruf yang seperti apa yang bisa dijadikan sumber hukum kan, itu dibahas lah. Kalau di semester 1 belum, mungkin semester sekarang ya. Ya meskipun saya nggak tahu lah semester sekarang gimana itu materi penyampaiannya, terkendala lagi-lagi terkendala tempat, terkendala waktu dan kuota atau sinyal ya. Oke, saya coba cepat ya sampaikan ini. Nah, baru kemudian di persamaan ketiga ini kita dapat ini ya. Jadi di samping di sini tetap ada G ya, harus berbagi, harus menjaga dari barang-barang haram ya. Kita tidak boleh mengkonsumsi, mengalokasikan sumber daya kita untuk barang yang haram, sehingga di sini kita gunakan K. Dan kita juga di sini ini saya gunakan lebih dari sama dengan ya, untuk simbol dari kita dilarang israf, qul wasrafu wa la tusrifu ya. Innallaha la yuhibbul musrifin, kemudian wala tuwazir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian sehingga dari persamaan ini sisa yang biru ini nih ya. Jadi yang biru inilah sumber daya kita ya, sumber daya finansial kita yang boleh itu adalah untuk apapun yang tidak termasuk larangannya yang disebutkan dalam nas berikut ini. Kita lihat nih Al-Maidah berapa? Al-A'raf dulu lah ya. Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan persamaan ini ya, menggunakan persamaan ini bahwa K itu lebih kecil dari N. Kenapa? Karena ini ya, khaba'is itu ada di N ya, apapun yang ada di dunia ini itu boleh itulah output ya, itulah output. Nah, khaba'is itu boleh jadi termasuk output ya. Seperti apa outputnya nanti kita lihat ya. Khaba'isnya yang seperti apa yang dilarang itu nanti kita lihat. Jadi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Di sini tidak disebutkan halal ya, belum disebutkan halal. Nah, disebutkan halalnya ini di sini di Al-Maidah. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya kalau di sini thayyiba saja, di sini halalan thayyiba. Nah, yang begini-begini ini ya bagi yang S1 S2-nya Islamic Studies selesai lah ya. Ini kan tafsir bil ma'sur. Contoh tafsir bil ma'sur kan begini ya. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran. Di Al-A'raf belum pakai halal, di sini pakai halal. Oh, kalau begitu di Al-A'raf sudah implisit halal.
ya. Itu seperti itu. Oke. Berikutnya yang ini Al-Maidah ya, Al-Maidah 88. Berikutnya ini Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, al-ayah. Ini Al-Baqarah 173. Di sini pakai innama ya. Di sini pakai innama nih. Oke, saya kasih merah ya. Pen merah. Ini pakai innama nih. Ya. Terus mana ini Al-An'am 145. Di sini ada la, di sini ada illa, ya, gitu. Sekarang kita lihat dulu Al-Baqarah dulu lah. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tidak karena Allah ya. Arti umumnya begitulah ya. Sebetulnya kalau mau dijelaskan ada penjelasannya. Wa ma uhilla uhilla itu satu akar kata dengan hilal itu. Hilal awal bulan itu. Ya kenapa hilal disebut hilal? Karena teriak ya. Halala yuhallilu itu kan teriak artinya. Ya, masuk awal bulan orang-orang Arab jahiliyah itu kan teriak gitu. Makanya disebut hilal. Oke. Jadi di sini jadi 4 ya. Nah, di sini mana? Ini di sini maeta sama ya, 1. Daman masuhan. Nah, di sini kan dam saja, tidak sebut masfuh, di sini disebut dengan masfuh. Ya. Darah yang terpancar. Ya, orang Bandung bilang marus lah ya. Nggak tahu di tempat lain namanya apa itu. Darah yang terpancar, emang ada yang jual? Ada. Marus itu ada jual dan dikonsumsi oleh manusia. Ya, meskipun permintaan terbanyaknya itu untuk ternak ya, untuk pakan ikan dan lain sebagainya. Tapi itu ada juga manusia yang memakannya. Ya, di sini lahmal khinzir, di sini lahmal khinzir sama kemudian ya fa innahu rizun aw fis ya uhilla li ghairillahi bih. Nah, uhilla li ghairillahi bih di sini ada. Al-An'am 145. Nah, kemudian di sini ada berikutnya hurimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa mauhila li ghairillah wa munkhaniqah. Ini tambahan-tambahannya ya. Tambahan-tambahan yang boleh jadi ini penjelasan untuk bangkai. Ya, mati terjatuh, mati ditanduk, mati diterkam binatang buas gitu ya. Dan seterusnya. Tapi di sini ada lanjutannya illa ma zakkaitum. Ya, illa ma zakkaitum ini masih boleh dimakan apabila hewannya belum mati dan kita sempat menyembelihnya. Lanjutannya wa ma zubihalan nusub. Nah, lan nusub ini sama dengan uhilla bihi li ghairillah. Ya, uhilla bihi li ghairillah di sini disebutkan uhilla li ghairillah di sini disebutkan, di sini ada wa ma zubihalan nusub. Ya, ini sama. Ya, ini ya wa antas taqsimu bil azlam, ini sejenis lah ya. Mirip-mirip ya, urusan paganisme itu ya. Oke. Kemudian ada di sini ya salunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Nah, thayyibat ya. Di antaranya di sini konteksnya wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, faqulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaihi. Nah, ini ya. Jadi sampai sini jadi boleh kita memakan, mengkonsumsi hasil tangkapan hewan pemburu. Ketika kita melepaskan hewan buruannya, kita baca bismillah. Oke, itu seperti itu. Berikutnya al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Nah, ini ya, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum.
Ya, jadi gimana sembelihan ahlul kitab ya? Di sini di ayatnya di sini dikatakan halal. Bahwa kemudian nanti ada narasi fikih kayak kemarin lah ya, saya kemarin kan sempat ada tayangannya ketika saya bikin judul tayangannya dengan melacak sumber berbahasa Arab itu ya asar dari Ibnu Umar. Ahlul kitab itu musyrik atau bukan? Nah itu. Ya, silakanlah dilihat narasi fikihnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat ayat Quran selesai. Di sini sudah pakai nama, di sini sudah pakai ada tuh hasri yang lain ya, adalah ada illa. Berarti kalau begitu cuma 4. Nah, itu ya. Nah, saudara, pertanyaan itu pernah disampaikan ketika diskusi tafsir Ma'anil Quran ya, diskusi Ma'anil Quran. Dosennya almarhum Ustadz Latif Mukhtar ya, Ustadz Latif Mukhtar dosennya. Saya waktu itu S1, kita bicarakan ini satu paper ya, satu makalah dan cukup alot ya. Nah, kesimpulannya jadi kalau kita gunakan innama, ini lagi-lagi narasi fikih ya. Kalau namanya hakiki cuma 4. Yang lain gimana? Tidak. Jadi cuma yang ada dalam Al-Quran inilah ya. Cuma yang ada dalam Al-Quran inilah yang kemudian diharamkan itu ya. Ketika dijelaskan pengharamannya itulah yang diharamkan itu. Yang lain-lainnya makruh. Tuh. Nah, tapi kalau namanya idofi, jadi hasarnya hasar hakiki. Jadi hasar itu ada 2, ada hasar hakiki, ada hasar idofi ya. Kalau hasar hakiki selesai, kalau hasar idofi ya kita lihat di hadis. Itu pendekatan bahasa. Pendekatan lain adalah hadis menjelaskan Al-Quran. Masih tafsir bil ma'sur, menjelaskan Al-Quran dengan hadis. Gitu ya. Jadi kalau begitu emang ada tambahannya? Ada. Ini tambahannya. Yang pertama, meskipun ini masih berbicara tentang bangkai. Yang kedua, ini menjadi menjadi ada kekecualian. Uhilat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal khut wal jarad wa amad damani fal kabid wa tihar. Nah, ini seperti ini ya. Oke, jadi ikan belalang itu ya, itu halal, hati limpa itu halal ya. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini ya, ini ada tambahannya terkait dengan hewan yang memiliki alat, hewan predator dengan alat yang tajam, ya, hewan predator dengan alat yang tajam, ya mungkin burung elang ya, buaya, singa. Apalagi ya pokoknya yang sebangsanya lah, anjing juga sama ya itu. Oke. Kemudian ini satu jenis keledai ya, satu jenis keledai ya, keledai jinak disebutnya ya. Kemudian ini nih naha an aklil jallalah wa albaniha. Ini jalalah itu apa? Jalalah itu adalah hewan ternak yang makanannya hanya kotoran. Jadi memang ada dan mungkin diantara kita juga punya tradisi di kampung-kampung kan masih ada itu tuh pacilingan yang di atas di atas kolam ya. Jadi kalau ikan itu cuma dikasih pakan sesuatu yang nyemplung dari pacilingan itu ya, dari toilet tradisional itu dilarang ya. Oke, ada penjelasan hadis lain sebetulnya ya, saya nggak sempat masukkan di sini karena ini keterbatasan ruang ya. Itu 3 hari. Jadi kalau misalkan kita punya kolam, di atasnya ada toilet tradisional itu, kemudian kita mau makan ikannya, itu harus dipisahkan dulu, dipindahkan dulu ke media yang memang betul-betul bersih selama paling sedikit 3 hari. Jadi dinetralkan dulu ya. Tuh.
Jadi itu ya. Itu jadi enak juga nih. Ya, tapi memang harus dijelaskan ya. Kemudian Rasul melarang apa? Membunuh semut, lebah, burung hudhud, burung surot. Kemudian Rasul melarang membunuh katak, ya, sekalipun untuk jadi obat. Nah, itu. Ya, jadi ini landasan normatif ya. Landasan normatif historis ya. Kenapa normatif? Karena ini ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, ada dalam tafsirnya. Fikihnya ini, ya inilah ya. Ini kan fikihnya nih. Gitu. Ya, kemudian masuk ke undang-undang. Undang-undangnya mana ini nih? Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, JPH. Kemudian PP-nya nomor 31 tahun 2019, ya. Gitu. Nah, mari kita lihat. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ini dalam pasal 1 ayat 1 ya. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, pertanyaannya apa cuma ini? Ya, silakan dilihat. Ya, bagi mahasiswa HES ini silakan dilihat apakah ini sudah mengkemot semua persoalan, ya, atau masih ada yang harus disempurnakan ya, di amandemen, di judicial review. Di sini kan barang dan atau jasa, barang dan atau jasa. Tuh. Jadi barang dan itu kan terpisah. Barang atau itu juga terpisah, ya. Kita kalau mau tambah barang dan atau ya, yang ketika penggunaannya bisa terpisah, bisa bersamaan. Mana contohnya? Pariwisata halal. Pariwisata itu barang dan jasa, digunakannya bersama-sama. Itu di sini ada nggak? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk, barang gunaan yang dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kan barang. Nah, itu ya. Silakanlah ya. Itu contoh aja. Mungkin di pasal berikutnya, ayat berikutnya ada yang menarik untuk dibicarakan. Oke. Nah, ini semua. Jadi anggap saja kita semua sudah Jadi kita punya sumber daya yang biru ini. Ya, kita punya sumber daya yang biru ini. Dari sumber daya yang biru itu, karena yang kuning kan sudah milik mustahik ya, maka lahirlah demand. Ya, jadi kembali ke yang kemarin itu circular flow. Ya, kalau kita mau dari demand dulu ya silakanlah, atau lahirlah supply. Ya, jadi kenapa ada demand? Karena punya sumber daya. Kenapa ada supply? Karena ada demand. Ya, itu. Nah, sebelum demand di sini kan ada needs dulu. Ya, ada needs, ada want. Ya, ini kan kemarin sudah dibahas ya. Dari ini kemudian want, kemudian demand. Ya. Nah, nanti kita bicara price ya. Nanti kita bicara price. Ya, ada yang menggabungkan, ada yang tidak ini. Nanti kita bicara price. Need, want, demand. Ya. Nah, kemudian karena ada ini maka ada supply. Ketemunya di mana? Di price. Nah, kan gitu, ya. Nah, kenapa tiba-tiba yang dibicarakan elastisitas dulu ya? Karena kan kita S3 lah ya. Gitu ya. Kita bicara elastisitas itu karena kita S3. Gitu. Jadi Ibu Bapak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kurban masih lama nggak? Ya 4 bulan lagi lah ya, 4 bulan lagi. 2 bulan lagi itu biasanya mestinya sudah banyak yang dagang sapi dan domba itu ya, sapi kambing itu. Pertanyaannya, apakah terjadi elastisitas antara sapi dan domba? Kan gitu. Ya. Jadi ya ini memang aspek bisnis ya, aspek bisnis bukan aspek hukum nih ya. Sapi domba oke, selesai kan, hukumnya kan selesai lah ya. Itu masih mempersoalkan. Ada nggak yang dipersoalkan? Kalau boleh dipersoalkan, bukalah itu
buka apa, kita populer aja 10 salam ya. Di 10 salam orang boleh kurban dengan ayam gitu. Ya. Sampai di situ ada frasa pemutus ya, frasa pemutus, semua ternak boleh dijadikan kurban. Tuh. Gimana kurban dengan ayam? Itu buhur ya loh. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah betul harus iroqatud dam? Nah, itu ada asar Ibnu Abbas. Nah, lagi-lagi di Ibnu Abbas nih ya. Ibnu Abbas itu asar ada di apa? Ada di Subul Salam itu. Ibnu Abbas pernah suatu ketika menyuruh pembantunya ke pasar beli daging. Terus bagikan, bilang aja ini kurbannya Ibnu Abbas. Gitu ya. Tuh. Ya, ini awas nih, mohon jangan tanya hukum ya, jangan tanya hukum. Jangan tanya begini, bukan jangan tanya hukum, jangan tanya produk akhir. Ya, jadi mohon maaf kemarin siapa kemarin yang bertanya langsung tanya hukum itu. Udah diumpan sama saya kembali ke syarat rukunnya saja, syarat rukunnya terpenuhi enggak? Ya, jadi itu siapa Irfan atau siapa kemarin tuh ya, lupa saya, mohon maaf lah ya. Jadi mohon ya jangan, nggak usah sedih lah ya. Saya kasih jawaban begitu, nggak usah kecewa ya. Jadi ya kita itu begitu ya. Jadi kuliah di S3 itu sifatnya eksploratif ya, sifatnya eksploratif, menggali atau menggali ulang apa yang sudah jadi kan begini. Di awal kan saya beberapa kali menyatakan fikih itu kan tidak steril. Nah, kalau saya buka itu yang di 10 salam itu ya, kan bisa jadi nanti 4 bulan ke depan tiba-tiba ada yang orang jualan ayam buat kurban, misalkan, boleh nggak? Ya silakan aja ya, toh asarnya ada. Atau orang kemudian tidak iroqatud dam ya, tidak iroqatud dam, datang aja ke pasar beli daging, bagikan. Itu kan lebih efisien. Kan bisa jadi begitu, sudut pandang ya, ini persoalan sudut pandang ini. Itu kan lebih efisien ya, orang nggak, apalagi sekarang kan banyak tuh orang yang nyembelih di mana, di tempat yang tidak biasa dipakai menyembelih. Iya, di komplek-komplek, di perkampungan ya. Udah musim kemarau, airnya sedikit, kotoran perutnya kemana-mana, darahnya kemana-mana, baunya sampai 1 bulan tuh baru hilang. Ya, nah itu persoalan lain lah ya. Jadi dari ekonomi mikro kita masuk ke wilayah itu ya, itu kan ekonomi, itu ada sisi ekonominya. Baik, oke. Jadi elastisitas itu seperti inilah ya. Jadi kita sebetulnya bisa mengembangkan elastisitas itu tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi mungkin dari aspek-aspek lain ya, ya. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara lihat fenomena dalam kehidupan, ada sesuatu tiba-tiba ada sesuatu yang lain yang terpengaruh, itu bisa diukur elastisitasnya ya. Jadi elastisitas itu kan sebuah ukuran ya. Di sini kan oke lah, kita masih menggunakan economic variable ya. Bagaimana satu variabel ekonomi merespon ya, memberikan respon bagi satu perubahan di variabel ekonomi yang lain. Sekarang ekonominya kita ganti dengan life lah ya, kehidupan ya, variabel kehidupan, another life variable. Kan bisa begitu. Itu ya. Oke. Nah, di konteks kuliah kita, karena kan ini urusannya dengan demand and supply ini ya. Demand and supply. Karena demand and supply ya, ini dan ini, maka selanjutnya kita berbicara harga ya, price elasticity of demand ya.
ada elastisitas harga terkait dengan permintaan. Nah, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan price elasticity demand adalah the responsiveness of the quantity demanded to change in price. Ya, jadi harga berubah, bagaimana permintaan? Gitu. Apa yang diukur? Ini ya, persentase perubahan dari kuantiti yang diminta itu ya, dari produk tertentu, kuantiti produk itu ya, terkait dengan perubahan persentase harga produk. Tuh. Ya, ini dibaca aja lah ya. Kenapa? Ini kan ini kan mungkin SMA udah lah ya, ini elastisitas harga itu kan SMA sudah ya. Jadi SMA, S1 itu sudah ya. Waktu SMA-nya nggak ya, lupa. Dulu lupa sekarang nggak ingat ya. Dulu lupa sekarang nggak ingat. Nggak apa-apa. Nah, ini nanti insya Allah di tayangan berikutnya, tidak malam inilah ya, saya akan hubungkan dengan pajak dan zakat. Itu, saya akan hubungkan dengan pajak dan zakat. Bagaimana price elasticity ketika kan pajak dan zakat itu sama-sama fiskal, ya, sama-sama fiskal. Bagaimana pajak berpengaruh terhadap harga, jadi ya. Kemudian bagaimana zakat berpengaruh terhadap permintaan, itu ya, insya Allah lah di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi price elasticity of demand, di sini price elasticity of supply, ya tinggal dibalik aja yang tadi ya, demand dan supply itu. Nah, ini ada saya rubah dulu warna spidol ya. Nah, ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada demand is defined ya. Kemudian quantity demand is defined. Kemudian the law of demand. Nah, ini ya. Ini kadang-kadang kita masih ketukar-tukar ya. Apa yang dimaksud dengan demand, apa yang dimaksud dengan quantity demand, demanded ya. Dan dari sini kemudian lahirlah the law of demand. Ini juga sama supply ya. Supply is defined, kemudian quantity supplied is defined. Bagaimana didefinisikan, kemudian the law of supply. Oke, sepintas saja di sini disebutkan demand is defined as the amount of a product that buyer are willing and able to purchase. Nah, ini. Jadi ada willing, ada able. Itu kondisinya at all prices. Itu demand ya. Itu demand. Tapi kalau quantity demand, ini the amount of product that buyer are willing and able to purchase at specific price. Ini untuk satu produk aja. Nah, itu. Jadi quantity demand itu untuk satu produk. Itu. Tapi kalau demand ini all ya, all. Ya. Jadi all agregat, di sini kan the amount of produk ya. Itu seperti itu. Nah, lahirlah hukum demand, hukum permintaan. Is simply an observation of a consumer general response to change in the product price. As price decreases, consumers tend to be willing and able to purchase. Kemarin juga gitu ya, tiba-tiba muncul. Oke. Ini willing and able to purchase more product, and as a price increases, consumer tend to be willing and able to purchase less of a product. Nah, ini ya. Jadi harga turun, permintaan naik. Nah, gitu ya. Kuantiti kuantiti barang naik ya. Tuh, harga naik, permintaan turun. Nah, itu. Nah, supply sebaliknya. Ya, atau bukan sebaliknya lah ya, supply dari sisi penawaran ya, sama di sini juga ya, willing ini kan, kalau ini bedanya, ini kan konsumer nih, konsumen nih, kalau ini penjual
ya RTP RTK lah yang kemarin itu ya. Gitu. Jadi di sini ada supply is defined, kemudian quantity supply is defined, kemudian lahir the law of supply. Ini sama, hampir-hampir, bukan kebalikan ya. Jadi kondisinya sama ya, kondisinya sama. Price increases, seller increase the quantity. Ketika harga naik ya penjual meningkatkan quantity that they are willing and able to provide the market. Marema ini apa? Marema itu ya, bulk buying. Menjelang lebaran permintaan meningkat ya. Nah, itu permintaan meningkat. Jadi ada peluang untuk menaikkan harga. Itu seperti itu ya. Nah, nanti oke. Mohon diingatkan ya. Jadi pertemuan berikutnya kita bicara elastisitas dikaitkan dengan pajak dan zakat. Setelah elastisitas dikaitkan dengan pajak dan zakat, mohon diingatkan di WA group ya, mau Japri atau di WA group tolong diingatkan saya supaya menjelaskan bagaimana solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam terkait dengan bulk buying itu. Kan hukum demand dan supply-nya kayak tadi ya. Jadi ketika harga permintaan naik, harga kan berpeluang naik. Apakah itu ini itu ekonomi tapi penentunya HES ya. Apakah itu diperbolehkan? Gitu. Nanti pintu masuknya dari hadis layah takir illa khoti ya. Hadis layah takir illa khoti itu atau manih takaro fahuwa khoti. Khoti di situ disyarah menjadi asim ya. Nah, nanti HES melahirkan hukum ya. Nanti undang-undangnya terkait dengan larangan monopoli ya. ES nanti membuat kurva supply and demand yang ketika belum terjadi ihtikar dibandingkan dengan sesudah ihtikar. Jadi narasi HES-nya liyakillah fayaglua. Liyakillah barang quantity jadi yakil, fayaglua kemudian harga menjadi naik ya. Barang langka liyakillah harga naik fayaglua. Itu ya. Oke, jadi dua pertemuan berikutnya kita bicara itu. Oke. Lanjut. Nah, Ibu Bapak ini mohon maaf ya. Siapapun di antara kita yang pernah belajar lulus SD, SMP, SMA lah ya paling tidak, ini kan pernah melihat grafik Kartesius ini ya, kuadran 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi pernah. Oke. Dan kita lihat di sini sumbu X-nya ke sebelah kiri ini kan minus dan ke bawah ini minus ya. Nah, Ibu Bapak mohon dipahami di ekonomi tanda minusnya hilang. Ini ya. Ini tanda minusnya hilang. Untuk apa? Untuk nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memberikan contoh-contoh dengan menggunakan kuadran-kuadran ini. Jadi ini saya sengaja hilangkan dulu sekarang ya dari sini ya untuk kita bisa melihat seperti apa kuadran-kuadran yang memiliki nilai minusnya. Untuk di sini kan XY-nya yang minus, di sini minus-minus, di sini minus plus, Y-nya plus ya. Nanti di ekonomi ini bisa jadi plus semuanya ya. Dan kita menghitungnya harga mutlak ya, angka mutlaknya. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita butuhkan adalah jarak ya, jarak delta dari masing-masing sumbu yang ada di sini ya. Jadi ini diadaptasi oleh matematika ini menjadi seperti ini. Oke, sementara kita sekarang nggak kesana dulu lah ya. Tapi ini mumpung saya ingat, saya membuat tayangan seperti ini sehingga kedepannya tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya. Baik. Nah, kita gunakan kuadran 1 lah ya. Rata-rata kita gunakan kuadran 1. Oke, kuadran 1-nya ini ya. Ini kuadran 1-nya. Oke, kita perbesar, kita gunakan. Nah, ini ya. Jadi sumbu X itu untuk quantity ya. Sumbu Y-nya adalah price ya. Kita akan lihat elastisitas ya. Jadi bagaimana harga berpengaruh terhadap, kalau elastisitasnya demand terhadap permintaan dan seterusnya, demikian juga terhadap penawaran ya. Oke.
Nah, ini mohon maaf ya, ini adalah kurva-kurva yang mungkin saja terjadi, ya. Jadi yang mungkin saja terjadi dalam satu kondisi penawaran, ya, dalam satu kondisi penawaran. Ibu bapak mohon maaf, tidak usah tegang melihat kurva, ya. Cukup saya berharap bisa dinikmati lah ya. Anda misalkan tidak paham, jadi tadi saya kirimkan PowerPoint dari Samuelson itu, yaitu adalah PowerPoint yang alhamdulillah sempat saya download dulu ya dari McGraw-Hill-nya langsung, ya. Itu yang student edition ya, yang student edition kalau nggak salah, lupa lah itu tahun berapa ya. Zaman saya kan kuliah tuh 2009 ya, 2009 sampai 2010 akhir ya, itu kuliah itu. Oke. Kita lihat satu persatu apa yang bisa kita jelaskan dari gambar-gambar ini. Oke. Ini sedang membicarakan elastisitas permintaan digambarkan dengan dengan kurva ini. Oke. Di sini ada permintaan inelastis sempurna. Jadi tidak elastis. Jadi kan elastis itu kan kayak apa ya? Kayak karet lah gitu ya. Kayak karet gitu kan. Ya elastis lah, kita semua tahu ya. Jadi bentuk bisa berubah, kemudian ukuran juga bisa berubah, dan seterusnya. Ya, elastisitasnya sama dengan 0. Kok bisa 0? Nanti kita lihat. Oke, nah ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, dari gambar ini kita bisa lihat ini price. Ini contoh ya. Anggap saja contohnya dari contoh ini price-nya 2. Nah, kuantitinya 1. Ya, kemudian price-nya 6. Nah, ini ya. Naik berapa nih? Naik 3 kali lipat. Tetap aja orang beli, ya. Kuantitinya 1 unit lah, gitu, seperti itu. Jadi nggak karena misalkan harganya naik menjadi 6, lantas orang tidak ada yang beli. Ini 1 itu kan bisa, kalau 0 ditambah, kalau ditambah 0 kan jadi 10 orang yang beli atau 100 orang. Nah itu seperti itu ya. Nah demikian juga ketika naik ke sini ya, berapapun tingkat harga yang ada di sini, nih ya, berapapun orang tetap beli, ya. Oh ternyata ada 200, boleh jadi nanti di sini, sehingga kurvanya yang ini geser ke sini, gitu. Dan kurvanya lurus. Emang ada yang begitu? Ada. Apa? Obat sakit gigi. Obat lah ya. Obat itu kan begitu, ya. Obat. Ya sekarang kan ada generik dan non generik ya. Secara umum, ya sekarang kita generik, tiba-tiba generiknya naik, kan tetap kita beli. Gitu ya. Oke. Nah, karena inelastis ya, elastisitasnya 0. Gimana ceritanya elastisitasnya 0? Nanti ada contohnya. Nah, ini. Ya. Tuh. Inelastis sempurna. Ya, jadi ini istilahnya ya, permintaan inelastis sempurna itu seperti ini. Ini rumusnya, silahkan dilihat lah ya. Rumusnya silahkan dilihat. Delta Q itu ini perubahan kuantiti. Perubahan kuantitinya kan dari 1 ke 1. Ya, 1 ke 1, ya 1 dikurangi 1 kan 0 ya. 0, berapapun angka 0 dibagi berapapun tetap 0. Ya. Tuh, seperti ini. Oke. Berikutnya permintaan inelastis. Jadi kalau yang ini pakai sempurna, inelastis sempurna, sekarang inelastis. Ya, dikatakan inelastis karena tidak 0, kurang dari 1 tetapi tidak 0. Ya. Jadi ini mestinya nggak usah pakai sama dengan, kalau pakai sama dengan ya. Ya. Jadi kurang dari 1 tetapi tidak sampai ke 0. Ya. Tidak sampai ke 0. Boleh enggak nanti kurvanya begini? Boleh lah ya. Nanti di akhir ada gambarnya. Asal jangan sampai 45 derajat. Nah, misalkan ini 45 derajat ya. Kan ini kalau ditarik ke sini ini membentuk sudut 45 derajat. Ya. Kalau 45 derajat itu uniter ya. Itu. Ya. Jadi harga lebih besar perubahannya dibanding dengan kuantitasnya. Kita lihat contohnya. Nah ini ya. Jadi kurvanya
curam begini itu inelastis. Nah, ini contohnya, tuh kan. Jadi harga berubah ini 1, ya pakai 0 kan jadi 10 ya, gitu. Nah quantity tidak sampai 1 berubahnya, dia mungkin 0, berapa nih, 0,3 ya atau 0,25 lah, gitu, seperti itu. Jadi ini perubahan harga, ini perubahan kuantitas. Dari sisi permintaan disebut dengan permintaan inelastis, ya. Dan ini pasti kurang dari 1. Kalau percaya hitung sendirilah ya. Rumusnya kan udah dikasih. Yang ini ya, rumusnya udah dikasih. Berlatih aja. Atau lihat buku, ya buku di Samuel Johnson juga ada lah. Di buku-buku yang saya udah kasih ada, tuh ya. Oke. Nah kalau sekarang begini. Nah ini yang tadi saya katakan 45 derajat itu ya, ini permintaan elastisitasnya uniter ya, normal. Tuh contoh ini, berubah harga dari 6 ke 7 atau dari 7 ke 6, maka kuantiti berubah dari 4 ke 5 atau dari 5 ke 4 ya. Ketika ini ke sini ya, ini ke sini ya, kan gitu. Ketika dari atas ke bawah, nah ini dari 4 ke 5 ya, dengan skala yang, ini skalanya harus sama lah ya, ini mudah-mudahan dianggap sama ya, skala apapun ya, itu seperti itu. Jadi mohon maaf Ibu Bapak, model itu kan reduksi realitas ya, jadi ya emang ada yang begini ya, mungkin ada, cuman ketangkep basah gitu ya, ketangkep basah elastisitasnya 1, teorinya ada ya, kayak Pareto optimum itu ya. Pareto optimum itu kan teorinya ada, semua barang tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan, harga pasar efisien ya, kemudian daya beli mencukupi dan seterusnya sehingga terjadi Pareto optimum. Pertanyaannya, adakah itu? Ya, di teorinya ada. Dalam kenyataannya ya mungkin pernah lah sepersekian detik gitu ya, sepersekian detik itu seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini kurvanya geser ke sini ya. Yang tadi kan curam nih. Ini kan curam ya, yang ini kan tegak lurus. Nah ini kan tegak lurus nih ya, ini kan tegak lurus nih, kemudian bergeser, yang tegak lurus ini bergeser ke sini ya, bergeser ke sini. Nanti kalau dari 45, soalnya di buku-buku ngajarinnya dari 45 derajat ya, saya enggak, dari sini lah ya, bergeser ke sini. Ya, jadi curam. Setelah curam jadi 45 derajat. 45 tuh dari mana? Dari price ya. Dari price. Oke, ini uniter. Geser lagi ke sebelah sini. Jadi landai. Landai, ini permintaannya disebut permintaan elastis. Elastisitasnya lebih dari 1. Gimana? Dari mana lebih dari 1? Dari sini. Ya. Jadi ini kan harga berubah nih 1, kuantitinya berubahnya 2. Jadi perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga. Ingat persentase ya, persentasenya. Oke. Nah ini yang disebut dengan permintaan elastis sempurna. Berapapun ya, berapapun kuantitinya, harganya tetap sama. Ada yang kayak gitu? Ada. Apa contohnya? Berlian. Orang beli berlian 1 ya nggak juga lah ya, mungkin ya lagi-lagi saya katakan ini kan model ya, model itu ya seperti itu ya, model itu seperti itu. Baik, oke, sisi permintaan selesai, kita masuk, sebentar ya, sebelum ke penawaran kita lihat dulu summary tayangannya ini. Ya, summary tayangannya ini kita lihat, ini inelastis sempurna, ini inelastis, ini elastisitasnya uniter ya, elastis uniter normal,
Ini elastis, oke. Ini elastis sempurna, oke. Nah, saya coba perjelas. Nah, kan biasanya kita mengukur, ya lihatlah di buku-buku yang ada itu kan dari sudut 45 derajat. Jadi kalau dari 45 derajat mengecil ke 0, ini menuju inelastis. Kalau dari 45 membesar ke 90, ini menuju elastis. Jadi semakin besar sudutnya menuju ke sudut siku-siku, itu menjadi elastis ya. Sementara kalau menuju ke 0 derajat itu menjadi tidak elastis. Oke. Nah, itu permintaan. Sekarang kita masuk ke penawaran. Sama, penawaran juga begini ya. Saya buatkan modelnya. Lagi-lagi reduksi dari realitas, elastisitas penawaran. Oke. Nah, kita menemukan elastisitas penawaran sempurna ya, nilainya tak terhingga ya. Kenapa tak terhingga? Karena begini ya, jadi price-nya kan tetap 1 dikurangi 1, 0. Kan tadi di atas rumusnya begini. Ya. Oke. Delta P ya. P-nya kan tetap. Oke. Oke, ini yang elastisitas elastis sempurna, penawaran elastis sempurna seperti ini. Berikutnya, nah ini penawaran dengan elastisitas lebih besar dari 1 ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Lebih besar dari 1. Contohnya ini berubah 1, ini berubah 2. Oke. Disebut dengan penawaran elastis. Berikutnya penawaran elastis uniter, elastisitasnya 1. Kemudian nah ini contohnya lah ya, berubah 1, ini berubah 1 persentase, ingat. Dan ini inelastis ya, contohnya seperti ini ya. Ini berubah 1, di sini berubah 2 ya. Ini berubah 2, di sini cuma 1. Gitu. Sama dengan permintaan ya. Kemudian inelastis sempurna, elastisitasnya 0 ya, contohnya yang tadi. Nah, ini kemudian ringkasannya sama seperti yang tadi. Semakin menuju ke 90 derajat itu semakin inelastis, semakin menuju ke 0 itu semakin elastis ya, gitu. Semakin tak terhingga elastisitasnya itu ya, semakin besar semakin elastis ya. Ini kan lebih besar dari 1 ya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bandingkan ini, jadi ini sebetulnya begini. Saya tidak membuat gambar, saya belum membuat gambar ya untuk membandingkan elastisitas permintaan penawaran itu. Jadi kembali ke slide ini. Nah, ini ya. Ini mestinya saya bisa cerminkan ya. Jadi ketika penawaran di sini, permintaan bisa di sini ya. Sebelumnya bisa dimanapun ya, bisa dimanapun. Kemudian di benchmark ya, dibandingkan arah kurva, arah perubahan dan lain sebagainya. Oke, untuk elastisitas saya tidak lakukan itu dulu, tapi nanti untuk kita berbicara market ya. Kita berbicara market, kita berbicara inflasi, kita bisa menggunakan kurva ini. Jadi mohon diingat karena ekonomi itu berbicara delta ya, berbicara perubahan ya, turunan pertama. Nah, itu seperti itu, maka kita akan menggunakan kurva Cartesius ini dalam nilai yang positif dimanapun. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah elastisitas permintaan ya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah elastisitas penawaran. Ini nanti akan kita bandingkan ketika quantity
produk ya. Suatu saat kita tambah dengan pajak ya, suatu saat kita tambahkan zakat ya. Apa yang terjadi ini juga sama ya, pajak dan zakat, apa yang terjadi dengan produktivitas, itu seperti itu. Oke, sementara sampai sini dulu, sudah hampir 1 jam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa tawfiq wa basyirus sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.